Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempraktekkan bagaimana cara kerja heat stress monitor untuk mengukur tekanan suhu panas di dalam ruangan kerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadila Friantika dengan NIM P2135121031. Nama saya Balkis Amara Salsabila dengan NIM P213351211017. Perkenalkan, nama saya Gina Rahmatila dengan NIM P213335121037. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahri Ramdan dengan NIM P213351211003. Perkenalkan, saya Gladys Nurila Zara Putri dengan NIM P213335121038. Perkenalkan, nama saya Azhara Nadifa dengan NIM P2133512016. Selamat menyaksikan. Jadi tujuan dari praktek ini adalah untuk mengetahui tingkat tekanan panas yang diterima tenaga kerja yang terpapar lingkungan kerja agar segera dapat lakukan langkah-langkah dengan teknologi pengendalian Terus di sini juga manfaat dari praktikum ini adalah mahasiswa memiliki suatu pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan sesuatu pengukuran tekanan panas untuk menggunakan alat yaitu heat stress monitor sehingga bisa diaplikasikan dan dimanfaatkan dengan baik pada saat praktek langsung ke lapangan. Jadi manfaat dari praktikum ini adalah mahasiswa memiliki suatu pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan suatu pengukuran tekanan panas menggunakan alat yaitu heat stress monitor sehingga bisa diaplikasikan dan dimanfaatkan dengan baik pada saat praktek langsung di lapangan. Apa sih tekanan panas itu? Tekanan panas adalah batasan kemampuan penerimaan panas yang diterima dari kontribusi kombinasi metabolisme tubuh akibat melakukan pekerjaan dan faktor lingkungan seperti temperatur udara, kelembapan, pergerakan udara, dan radiasi perpindahan panas dan pakaian yang digunakan. Tekanan panas yang melebihi dari panas tubuh dapat mempengaruhi gangguan psikologis. Pemanasan global berdampak terhadap pekerja di luar ruangan seperti pertanian dan pekerjaan konstruksi. Pemanasan global dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas tekanan panas yang berpengaruh terhadap hilangnya pekerjaan dan produktivitas pekerja. Pengukuran temperatur lingkungan dilakukan dengan mengukur komponen temperatur yang terdiri dari suhu kering, suhu bahasa alami, dan suhu radian. Di samping itu juga perlu dilakukan pengukuran terhadap kelembapan udara relatif dan kecepatan angin. Temperatur lingkungan umumnya dinyatakan dengan Indeks Wet Bulb Global Temperature atau WBGT atau dikenal juga dengan Indeks Suhu Basa dan Bola atau ISBB. Saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan. Yang pertama yaitu harus ada area bekerja. Lalu yang kedua yaitu alat ini yang bernama heat stress monitor. Lalu yang ketiga yaitu ada timbangan. Lalu yang terakhir adalah alat tulis yang kita gunakan. Langkah pertama yaitu timbang berat badan pekerja. Setelah menunggu 30 menit, kita melihat angka hasil dari globe ini berapa derajat. Di sini tertulis 28,2 derajat Celcius. Untuk cara kerja alat ini, pertama kita tekan I or O atau Enter. Nah, setelah nyala seperti ini, di setup terlebih dahulu untuk derajatnya itu Celcius dan bahasanya itu Inggris. Setelah
Setelah itu, tunggu selama 5 menit agar alat ini beradaptasi dengan ruangan, dengan suhu di dalam ruangan ini. Ukuran yang pertama itu kita akan mengukur wet dan dry pada ruangan ini. Pertama kita cari dulu wet dan dry-nya. Untuk apa? Dengan menekan tombol atas atau bawah. Nah, ini udah ketemu wet dan dry-nya. Setelah mengukur wet dan dry, pengukuran keduanya itu suhu bola atau globe. Kita cari globenya. Nah, seperti ini. Setelah mengukur suhu bola atau globe, selanjutnya itu ke pengukuran yang ketiga, yaitu mengecek suhu WBGTI. Mengapa kita menggunakan suhu WBGTI? Karena kita berada di indoor atau di dalam ruangan. Pertama kita cari dulu WBGTI-nya itu mana? Nah, seperti ini. Setelah itu pengukuran yang keempat itu adalah mengukur head index atau HI dan relative humidity. Seperti biasa, kita cari dulu RH dan HI-nya. Setelah itu kita tunggu 30 menit, dan setelah 30 menit jangan lupa dicatat. Setelah melakukan semua pengukuran dan kita sudah mendapatkan semua hasil-hasil dari head stress monitor ini, kita melakukan penghitungan dengan data-data yang telah didapat. Untuk dapat mengetahui berapa tekanan panas di dalam ruangan, dapat dihitung dengan cara menggunakan rumus indeks suhu bola basah atau ISBB sama dengan suhu basah alami di dalam ruangan atau WBGTI ditambah suhu bola atau globe dibagi 2. Sedangkan untuk mengetahui kategori pekerjaan yang dilakukan pekerja di dalam ruangan dapat dihitung menggunakan rumus laju metabolik atau LM sama dengan berat badan pekerja dibagi 70 kilo dikali laju metabolik observasi sesuai dengan Permenkes RI nomor 70 tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Berikut contoh perhitungan tekanan panas di dalam bengkel kerja. Diketahui, WBGTI sama dengan 28,5 derajat Celcius, globe sama dengan 30,5 derajat Celcius, berat badan pekerja sama dengan 51 kg, dan laju metabolik observasi sama dengan 300 atau termasuk ke dalam kategori aktivitas sedang. Maka, ISBB-nya sama dengan 28,5 derajat Celcius ditambah 30,5 derajat Celcius dibagi 2 sama dengan 59 dibagi 2 sama dengan 29,5. Sedangkan laju metaboliknya sama dengan 51 kg dibagi 70 kg dikali 300 sama dengan 0,729 dikali 300 sama dengan 218,7. Berdasarkan hasil perhitungan laju metabolik, maka dapat diketahui bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di dalam bengkel kerja termasuk ke dalam kategori aktivitas ringan. Jika dilihat dalam tabel nilai ambang batas, Permenaker RI nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja, kategori aktivitas ringan dengan pengaturan waktu setiap jamnya adalah 75% sampai 100%, maka nilai ISBB-nya adalah 31,0. Sedangkan hasil perhitungan nilai ISBB yang dihasilkan adalah 29,5, yang artinya tekanan panas yang dihasilkan di dalam ruangan bengkel kerja masih aman untuk para pekerja yang beraktivitas di dalamnya, karena tekanan panas yang dihasilkan masih di bawah nilai ambang batas. Sekian dari kami.